Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan, saudara ya, kita boleh kembali lagi hari ini ya, di dalam anugerah Tuhan kita dapat beribadah. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak berkemurahan, mungkin ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, di dalam kesempatan hari ini berkenaan dengan perjamuan kudus. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus yang dilambangkan lewat roti dan anggur. Maka saya sampaikan firman Allah dengan tema kuasa darahnya Yesus. Aneh ya. Mungkin orang-orang yang awam yang nggak mengerti hal ini, loh masa sih ada darah berkuasa? Saudara, benar. Ada darah Yesus yang berkuasa. Maksudnya apa, saudaraku? Sejak dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, maka dampak yang paling utama adalah kematian. Tidak selamanya manusia akan hidup. Dampak dari yang namanya dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa, adalah kematian. Dan satu hal lagi saudara perlu pahami, bahwa manusia itu berasal dari tanah dan ujungnya kembali kepada tanah. Udah, mau apa lagi? Manusia tidak boleh membanggakan dirinya, saudara. Kemarin waktu di pemakaman, saya sempat ngomong sama saudara, makanya kita nggak boleh bangga tentang hidup ini. Ya, seberapa banyak mobil kita, nanti kalau kita sudah mati, yang ngantar itu cuma mobil satu, bukan mobilnya sendiri, ambulan, ya kan? Jadi apa yang kita banggakan? Kita nikmati saja berkat Tuhan, tapi bukan untuk dibanggakan. Segagah apa kita, secantik apa kita, kalau sudah mati masuk di dalam tanah. Kenapa? Dari tanah kembali kepada tanah. Rumah yang mewah sekalipun, saudara, boleh kita nikmati selagi kita hidup. Tetapi setelah kita mati, maka mau tidak mau ujungnya balik lagi kepada tanah. Nah, saudaraku, ya manusia pasti akan mati. Walaupun cara kematiannya itu nggak sama. Berbeda, ya. Ada karena sakit, ada karena kecelakaan, ya pokoknya segala macam lah. Kita nggak tahu. Kita berbeda. Ada yang tiba-tiba kecelakaan motor seperti pembantunya Ira itu ya. Ketika dia keluar lebut, langsung bablas sang ini. Dia tabrakan dan dia mati. Padahal masih gagah, masih muda. Jadi saudara, kematian itu pasti terjadi atas setiap orang dengan cara yang berbeda. Ada yang sudah masa tua, ya, nanti sudah mengkek-mengkek, loh. Apa dikira orang tua itu enak? Biar aku umur panjang. Ternyata orang tua itu juga tidak nyaman, saudara. Tanya sama orang-orang tua itu, ya kan? Hanya yang ada di dalam Tuhan saja hatinya bahagia, walaupun tenaganya sudah mulai berkurang. Makan aja repot, ya, pilih-pilih. Ayo, dulu apa saja ditelan, tetapi setelah tua, apa yang ditelan? Paling enggak bubur,
Ya, jadi saudaraku, segala sesuatu terjadi, manusia akan mati. Tapi kalau sudah mati bukan selesai loh. Makanya banyak orang yang bunuh diri karena nganggap apa? Wis, nek mati enak wis, utangku entek. Ya kan? Karena banyaknya hutang nggak bisa bayar. Daripada repot mati aja kan, berarti lunas kan? Tunggu dulu, saudara. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa setelah mati, ternyata itu ada kelanjutannya. Apa lanjutnya? Hukuman. Tuh, benar loh, saudara. Ya, karena di dalam suratan Ibrani, pasal 9 ayatnya yang ke-27 di situ dikatakan, yang sama seperti manusia yang sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan tidak bisa berubah. Untuk mati hanya satu kali saja tapi belum selesai. Dan sesudah itu datang hukuman. Wow. Selagi kita di dunia jangan ada yang dibanggakan, saudaraku. Sekali lagi nikmati saja berkat Tuhan. Nggak usah dibangga-banggakan. Karena ternyata Alkitab mengatakan semua manusia pasti akan mati. Dan sesudah itu datang hukuman. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarkan. Walaupun ahli agama, ahli Taurat, siapapun. Sampai Paulus pernah berteriak histeris, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, aku manusia celaka ini. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, teriak. Siapa yang bisa membebaskan aku? Yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa? Jelas sesudah kematian akan datang hukuman. Hukumannya bukan kemudian dicambuk-cambuk gitu saja, saudara. Ternyata dimasukkan ke dalam api kekal, api neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Angkat tangan. Lu kok geleng kepala? Saya tidak mau. Tapi mau tidak mau. Alkitab mengatakan sesudah mati manusia akan dihukum dalam hukuman maut, yaitu api neraka. Paulus sampai berteriak, aku manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Dia sadar akan perjalanan dan akhir hidupnya. Ya, dia sadar, walaupun dia sebenarnya adalah ahli Taurat. Ya, dia paham tentang agama, tapi dia ternyata kemudian, siapa yang bisa melepaskan aku dari maut ini? Ya, jadi saudaraku, dia tidak akan pernah beda dengan manusia lainnya. Kalau orang pasti mati, maka dia juga mati. Ayo, siapa yang ingin hidup selamanya? Sampai tua mengkek-mengkek. Ya kan? Melakukan bawa tongkat. Ayo. Apa gunanya? Dulu masih muda, wih, bangganya menggandeng perawan. Tapi setelah tua digandeng perawat. Enak enggak? Ayo. Dulu masih muda, waduh, pakai parfum minyak wangi supaya ya baunya sedap. Tapi sudah tua, bukan minyak wangi lagi, minyak angin. Minyak tawon. Oh, minyak tawon, minyak angin, karena bolak-balik kentut. Ya kan? Jadi saudaraku, manusia satu kali akan mati, ya. Tapi satu hal, kemudian Paulus bisa bersyukur, saudara. Dia tahu apa yang akan terjadi atas hidupnya. Tetapi satu hal kemudian, setelah dia berkata, aku manusia celaka, dia siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi ternyata kemudian dia bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Artinya
berbahagia. Loh, kok bisa? Habis berteriak ketakutan kok sekarang berbahagia? Saudara, tentu ada alasannya, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 25. Tetapi syukur kepada siapa? Matur nuwun kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini yang membuat dia bangga, membuat dia bersyukur, saudara. Ya, tidak hanya berhenti pada kecemasan karena besok akan mati dan besok akan celaka, tetapi dia berlanjut kepada ucapan syukur. Kenapa? Siapa yang bisa membuat dia mengucap syukur? Yesus Kristus. Hanya Yesus yang membuat kita menjadi berubah, ya, menjadi bersyukur, saudara, ya. Kenapa? Sampai dia bersyukur karena dia mengerti bahwa ada satu sosok, satu figur yang sama dengan manusia lainnya. Kalau manusia bisa mati, ternyata sosok ini juga bisa mati. Siapa itu? Yesus. Ternyata ada satu figur, satu sosok, satu orang yang bisa mati, ya. Dan kematiannya sungguh sangat mengerikan. Kalau mungkin ada seorang yang mati karena sakit, mati karena tua, tetapi kematian Yesus Kristus itu sangat mengenaskan. Kenapa? Selagi dia masih gagah perkasa kuat, ketika dia sudah dewasa, dia diolok, dihina, disindir, kemudian disiksa sedemikian rupa, dicambuk dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dia harus berada di atas kayu salib. Nggak cukup, kemudian ditombak sampai mati. Kematian yang mengenaskan, berbeda dengan kematian yang lain. Saudara menjadi bahan hinaan, sindiran. Kalau saudara tahu kayu salib itu, ya, kayu salib itu di bawahnya itu ada apa ini? Injekannya. Coba kalau nggak ada injekannya, kalau disalib bisa robek tangan itu karena berat badannya kan, tapi ada injekannya. Dan coba bayangkan, ketika dia disalib, dia menginjak itu, dia capek, kemudian dia agak tegak gini, setelah tegak menggunakan lagi dengan injakan itu, naik lagi, naik turun lagi. Nah, kayak mainan anak-anak itu loh, sayang anak, ditarik-tarik gitu kan. Nah, itu penghinaan sebenarnya. Orang-orang Romawi senang, naik turun, capean. Yang ujungnya kemudian dia ditombak sampai mati. Ya, dan Kristus Yesus berbeda. Dia sama seperti kita manusia, tapi saudara, dia beda. So, itu membuat Rasul Paulus sangat bahagia. Aku bersyukur, karena apa? Walaupun Yesus mati, tetapi jasadnya, tubuhnya setelah mati tidak kembali kepada tanah. Nah, ini bedanya. Manusia yang lain mati, masuk, kemudian balik lagi dari tanah kepada tanah. Tapi Yesus tidak. Setelah mati, memang dia berada di kubur. 3 hari kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Hebat. Kenapa? Maut, kematian tidak bisa mengalahkannya, saudara, ya. Coba 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, setelah dia bangkit kembali, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelannya di dalam kemenangan. Mengapa Yesus mati? Justru dia mengalahkan maut itu. 3 hari kemudian dia bangkit dan berlanjut naik ke surga
menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Sebab itu aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau sudah rumah itu tersedia, aku akan datang kepadamu dan menjemput kamu. Supaya apa? Di mana aku ada, di situ kamu akan ada. Wow, luar biasa. Jadi orang Kristen itu enak, bahagia. Ya, karena janji Tuhan, walaupun belum jadi kenyataan, tapi saya bisa menikmati kebahagiaan kita sekarang ya. Haleluya. Haleluya. Maut tidak dapat mengalahkan, bahkan maut itu sendiri yang dikalahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena setelah dia mati, dia bangkit kembali. Maut telah ditelan. Ya, saudaraku, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Tuhanmu mati loh. Sekali lagi, itu yang seringkali ya, artinya teman-teman saya dulu mengolok-olok saya. Beneran, Tuhan mati kok disembah. Yo, Tuhanmu mati ya. Benar. Tuhanku Yesus telah mati, ya. Dan matinya ini bukan tanpa tujuan. Tapi ada unsur kesengajaan. Sengaja dia harus datang dari surga turun ke dalam dunia dan harus mati. Itulah kesengajaan. Tuhan Yesus datang sengaja mati. Loh, kok aneh? Ayo, kira-kira saudara datang ke satu tempat sengaja mati, dan aku ditabrak mobil. Hah? Ada yang berani gitu? Tapi Tuhan Yesus ternyata ya datang dari tempat yang maha tinggi, tempat yang mulia. Dia turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini dengan tujuan sengaja mati, dan matinya mengenaskan dibanding dengan manusia lainnya. Ya, saudaraku, sebenarnya dia dulu adalah Allah sendiri, dia kekal. Ya, jadi makanya ketika dia mati, dia datang ke dalam dunia itu untuk menunjukkan sifat-sifat daripada Allah. Jadi Allah itu punya sifat. Sifatnya Allah itu kekal. Tidak akan pernah hilang dia. Karena kekal selama-lamanya. Maha kuasa. Segala sesuatu itu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Nah, jadi Allah itu begitu luar biasa. Dia maha kudus. Ya, tidak hanya sekedar kudus, tapi maha kudus. Melebihi dari kudus. Dia maha adil. Ya, kalau namanya adil itu enggak pilih kasih, saudara. Ya, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Dan dia maha kasih. Ya, itu kasih itu cinta. Ya, cinta itu rela berkorban, saudara ya. Dan kematian Yesus Kristus itu memang benar. Ternyata dia datang untuk menampilkan sifat Allah yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama adalah keadilannya, dan yang kedua adalah kasih sayangnya. Nah ini, kenapa Yesus harus mati? Sekali lagi, bukan tanpa tujuan, tapi untuk menunjukkan, ya ini loh, bahwa Allah itu maha adil. Ini loh, bahwa Allah itu maha kuasa. Luar biasa. Ya, baik, kita akan perhatikan yang pertama di sini untuk menyatakan keadilannya. Sekali lagi, apa sih adil itu? Adil itu tidak berpihak, akan berjalan sesuai dengan hukumnya. Itu namanya adil, ya. Karena Allah itu konsisten, ya, dengan hukumnya. Kalau A, pasti A. Kalau B, pasti B. Tidak akan pernah bisa dirubah. Ya, siapapun yang melakukan pelanggaran pasti ditindak, ya, dihukum.
dan hukumannya itu adalah kematian. Baik, kita akan membaca Yesaya pasal 18 ayat yang keempat. Sungguh semua jiwa itu aku yang punya, kata Tuhan. Semua jiwa, semua nyawa itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang menguasainya. Baik itu jiwa ayah maupun jiwa anak, aku yang punya. Dan satu hal, siapa yang berbuat dosa, maka ia harus mati. Ini konsekuensinya. Allah itu adil. Siapa yang berbuat dosa, dia harus mati. Kita ngerti sekarang ya, kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sampai dia rela mati. Sekali lagi untuk menunjukkan pertama itu adalah keadilannya. Ya. Nah, secara Allah itu adil, ya. Sekali lagi kematian itu tidak bisa dibatalkan. Ya, memang mujizat Allah kadang-kadang terjadi. Sudah mati, tahu-tahu bisa hidup lagi, tapi tetap akan mati lagi. Itu hanya berkat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, tetapi kematian itu tidak akan pernah bisa dibatalkan karena dosa itu sama dengan orang yang punya utang. Utang dibayar enggak? Hah? Oh enggak? Iyalah. Hutang harus dibayar. Entahkah itu hutang yang besar maupun hutang yang kecil, yang namanya hutang harus dibayar. Dan dosa itu disamakan dengan utang yang harus dibayar, ya. Dan kalau dosa itu bagaikan utang, maka pembayarannya adalah maut, mati kekal, dibakar dalam api neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa meluputkan. Kalau dia berdosa, hukumannya adalah maut. Allah itu adil. Yang utang harus bayar, yang berdosa harus dihukum mati. Dalam mati ini mati kekal, saudaraku. Ya, karena kematian itu ada 3 bentuk. Pertama mati jasmani, gitu, hilang rohnya di sini. Yang kedua mati jiwanya, ya, rohaninya mati. Dan yang ketiga itu mati kekal. Dan ini tidak bisa dihindari, saudara, sekali lagi, karena dosa itu dianggapnya sebagai hutang, dan hutang itu harus dibayar siapapun orangnya. Tidak ada pilih kasih, yang hutang harus dibayar, yang berdosa harus mati. Ini mengerikan sekali, ya. Dan satu hal lagi, pengadilan Allah ini tidak bisa disuap, saudara. Ya, beda dengan pengadilan dunia ini. Coba perhatikan, seringkali kita dengar ada postingan-postingan itu, ya, bahwa orang yang bersalah kalau melihat hukum yang di dunia ini, bisa benar. Ya, kenapa? Suap, sokokan. Ya, tapi orang yang benar malah bisa masuk penjara. Sekali lagi, pengadilan di dunia ini beda dengan pengadilan nanti yang akan datang. Tuhan tidak bisa disuap, ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia. Wih, kalau Tuhan sudah ketok palu. Nah, sekali lagi, kalau hukum dunia itu bisa disogok, suap, ya. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau kita masih hidup, ya, satu-satu akan dihakimi. Yang sudah mati, nanti tunggu penghakiman.
Jadi saudara, sekali lagi, dosa itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya penghakiman siapapun kita. Ya, orang jelek, orang ganteng, orang cantik, semua. Makanya jangan sedih ya kalau saudara jelek. Ya, kok pesek ya. Kemarin kata Dwi di sana ada orang langsung datang kepada saya karena kelihatan dari jauh. Loh, ada irungnya mancung katanya. Kok orangnya mancung? Langsung dari jauh tuh datang suami istri. Langsung salaman, salam Pak. Di sopo ya loh. Dia nggak lupa saya, tapi saya lupa dia. Ternyata karena dia lihat hidung saya mancung. Dan dari jauh langsung ngobrol saudara. Iya, punya daya tarik sendiri saya. Hati-hati saudara. Ya walaupun mungkin saudara pesek, jangan kecil hati. Ya. Karena Tuhan tidak pandang bulu, yang jelek, yang pesek, yang mancung, yang pendek, yang jangkung. Semua akan diadili nanti. Ya. Dan dikatakan itu yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, itu pembayaran utang dosa ternyata sudah terselesaikan kapan? Ketika Tuhan Yesus mati. Nah ini saudaraku masalahnya. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Untuk menunjukkan keadilan. Dosa harus tetap dihukum, tetapi ternyata hukuman itu dialihkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga manusia yang percaya kepadanya bebas dari hukuman. Karena Tuhan sudah menanggungnya. Amin. Ya. Makanya di orang Kristen sedih terus, saudara. Percuma kita sedih di dunia ini. Ya, karena kita memiliki kebahagiaan Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Sebesar apapun dosa kita. Ketika kita percaya Yesus, Tuhan sudah gantikan dia di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Tugasnya selesai. Untuk apa? Menyatakan keadilan. Dosa tetap harus mengalami penghukuman. Tetapi bukan manusia yang dihukum, tapi Yesus Kristus. Dan supaya bisa mati, maka dia harus menjadi manusia. Supaya bisa mati. Dan oleh kematiannya, dosa kita diambil alih. Yesus yang mengambil alih hukuman itu. Ya. Jadi itulah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Dan saudara, orang Israel itu kalau nggak disunat, dosa loh. Ya, saudara semua sudah sunat? Ampun. Ya itu untuk orang Israel. Kalau mereka tidak disunat itu dosa. Ya, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ya, tetapi telah dihidupkan oleh Allah bersama dengan Dia. Oh, luar biasa. Dulu kamu mati, tetapi sekarang kita dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Siapa? Yesus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan cara apa? Menghapus surat hutang kita. Berarti kita sudah tidak punya hutang, saudaraku, yang harus dibayar. Kenapa? Hutang kita sudah dihapus oleh kematian Yesus Kristus. Waduh, darah yang berkuasa. Ya, yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi kalau kita masih dikatakan sebagai orang punya hutang, itu masih terancam harus bayar. Dosa harus dibayar dengan kematian. Tetapi itu ya, dan itu ditiadakannya, dihapuskannya dengan memakukannya Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Lunas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah
darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Waduh, enak jadi orang Kristen. Bangga. Bukan hanya jadi pendeta loh, tapi jadi orang Kristen yang percaya Yesus. Itu kita sudah dibebaskan. Kalau pendeta itu kan hanya diberikan jabatan untuk menyampaikan firman Allah, ya. Bukan berarti kemudian jemaat itu direndahkan. Enggak, sama. Ini janji dan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Luar biasa, ya. Haleluya. Kita patut bangga dengan Tuhan. Hutang dosa sudah dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Boleh saudara punya emas, punya perak boleh. Tetapi emas perak itu tidak akan pernah menghapus dosa kita. Ya, itu hanya harta di dunia. Berapa gram saudara punya? Saya sedikit apa ya, getun itu apa? Misal ya, karena bros saya yang salib di sini, yang setiap kali kalau saya pakai kan, hilang. Kalau cari muter-muter, oh tadi pas aku mangan gulai, ya waktu di Simo, ya kan saya mampir makan gulai kambing, wah kan. Habis itu nggak ada, balik lagi saya cari-cari, kalau nggak ada. Sampai sekarang nggak pakai lagi saya. Ya, emas perak nggak ada harganya saudara, dan kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi untung sekarang ada gantinya nih. Di jari saya. Tidak tahu berapa gram ini. Ini tidak ada untungnya. Cuma hiasan saja. Waktu khotbah aja saya pakai ini. Ya, waktu di luar nggak pakai. Takut direbut orang nanti. Iya, benar. Iya, makanya kalau di dalam kan orangnya baik-baik semua. Ya mungkin direbutin. Tapi ini pun tidak bisa, saudaraku, untuk menebus dosa kita. Ya, dan penebusan itu hanya terjadi oleh darahnya Tuhan Yesus. Ya, baik. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang pada ujungnya dalam mati dalam api neraka, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jelas? Alkitab mengatakan kita ditebus dari hukuman, bukan dengan kekayaan. Sekali lagi, boleh saudara memiliki kekayaan selagi ada di dalam dunia untuk menikmati berkat Tuhan. Tapi itu pun tidak akan pernah menebus setiap orang dari dosa. Ya, karena kita ditebus bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak punya noda dan tak punya cacat. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan, darah yang mahal, darah yang dicurahkan dari atas kayu salib. Saudara, kali lagi kita bersyukur. Kristus mati itu untuk menunjukkan keadilan bahwa yang berdosa harus dihukum. Ya, dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, di dalam Dia, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Oh, saudara, nggak takut lagi ya sekarang? Mati kapanpun boleh. Ya, mati besok, mati sekarang, mati akan datang. Nggak apa-apa. Siapa yang mau mati dulu silakan. Ya, nggak perlu takut. Karena ternyata hutang kita sudah dibersihkan, kita bisa menghadap hadirat Allah tanpa hutang dosa lagi.
Ya, kita tidak akan pernah mengalami kehakiman. Tapi bahagia saudara jadi orang Kristen sebenarnya. Kasihan mereka yang belum percaya Yesus, karena hutangnya itu masih melekat padanya. Ya kasihan ya kalau ada saudara-saudara kita, ya yang anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus. Ayo perjuangkan supaya mereka juga bisa menikmati ya berkat yang seperti kita alami ini. Haleluya. Nah saudaraku, kenapa sih Tuhan Yesus harus mati? Ini pertanyaan. Tadi dikatakan untuk menunjukkan keadilannya. Tapi sejauh mana ya makna daripada kematian Yesus Kristus ya? Dan satu hal lagi dikatakan di situ, supaya kita ini tidak dianggap sebagai orang bersalah, tidak dianggap sebagai orang berdosa, tetapi kita dibenarkan. Dibenarkan bukan kita yang membenarkan diri ya, tapi kita dibenarkan. Ya. Jadi artinya gini, saya beli sate, itu berarti uang saya kan? Tapi kalau saya dibelikan sate, uangnya siapa? Orang yang membelikan. Nah demikian pula dengan kita. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Supaya Dia yang membenarkan kita, bukan kebenaran kita sendiri. Ya, 2 Korintus 5 ya ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Apa maksudnya? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oh puji Tuhan. Di hadapan Allah kita bukan orang berdosa lagi, saudara, bangga. Ya, orang-orang yang belum percaya Tuhan masih mungkin mikir-mikir, aku orang berdosa. Makanya saudara jangan kemudian kalau kemudian omong-omong sama saudara-saudara siapapun juga, jangan pernah mengatakan, lu aku kan orang dosa. Tidak saudara, kita bukan orang berdosa lagi. Sejak kita percaya Yesus, kita sudah dibenarkan. Tentu jangan takut. Wah, untuk sosok bukan. Saudara dan saya bukan orang berdosa lagi, saudara. Tapi kita sudah dibenarkan, ya. Jadi kita perhatikan kenapa Yesus harus mati. Pertama memang untuk menyatakan keadilan daripada Allah. Yang bersalah harus dihukum, itu adil. Kalau bersalah dibebaskan, itu tidak adil. Ya, jadi Allah itu maha adil, sehingga Dia menghukum siapa yang berdosa. Tetapi kemudian untuk menyatakan keadilannya, maka hukuman itu diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak ikut dihukum. Waduh, nikmat sekali ya. Dan kematian Yesus yang kedua, mengapa alasannya? Untuk menyatakan kasih-Nya Allah, ya. Untuk menyatakan kasih-Nya. Kasih itu apa sih? Cinta, saudara. Ya, haleluya. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, kasih-Nya nggak tanggung-tanggung, karena begitu besar. Begitu besar, berarti sangat besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, supaya siapapun, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu luar biasa, ya. Saudara, kasih selalu ditandai dengan korban, rela kehilangan. Saudara kan kalau mengasihi anak, kan rela korban kan? Sebabnya biar saya nggak makan, yang penting anak saya makan. Loh,
Itu kan namanya korban. Ya. Jadi saudara, kasih itu ditandai dengan korban, tetapi itu hanya dinyatakan, ditujukan kepada yang nggak bersalah. Kasih itu, dia rela berkorban, rela memberi. Coba kalau kita anak kita nggak karuan mursalnya setengah mati, kira-kira saudara mau berkorban untuk dia? Pak, anak sampai dulu Pak, dikeroyok beruang, bah, karpe. Wah, anak nggak karu-karuan gitu. Nah, ya kan? Tapi coba kalau anak kita itu baik, pasti kita langsung berangkat. Gimana dia? Mau tolong dia. Jadi orang rela berkorban itu, korbannya diarahkan kepada orang yang tidak pernah menyakiti hatinya. Yang ini lagi tidak ada orang yang seburuk sifatnya kemudian rela mengorbankan anaknya. Nah ini, terus bapak, anak aku aja yang penting, anakku ben mati, yang penting aku selamat. Biar anakku mati, yang penting hartaku aman. Orang yang punya sifat buruk nggak mungkin seperti itu, saudara. Tapi anehnya di sini, justru Tuhan Yesus, Allah kita rela kehilangan anaknya. Nah ini yang perlu kita renungkan. Kenapa dikatakan karena demikian besarnya kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sudah nggak ada lagi anaknya yang satu-satunya, itu yang dikorbankan. Coba bayangkan, kalau mungkin anaknya 12 gitu, nggak apa-apa hilang satu. Tapi satu-satunya. Ini cinta yang sangat luar biasa. Itulah yang dipamerkan oleh Tuhan dengan jalan kematiannya untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Cintanya begitu luar biasa, ya. Saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia, ya. Rela menyerahkan anaknya untuk mati. Matinya, aduh, menyes lagi, ya. Matinya sampai begitu rupa disiksa, dianiaya, kemudian sampai dibunuh, mati. Nah, kira-kira kalau saudara tahu, Allah itu maha tahu loh. Dia tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Mentolok. Ayo kalau saudara tahu anak saudara disiksa, langsung saudara merem, nangis, aduh, gimana? Ayo bayangkan. Justru Allah itu menyatakan kasih sayangnya dengan bukti Yesus mati, ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu dikerjakan? Supaya hubungan antara manusia yang harmonis sejak awal, yang telah putus karena dosa manusia diusir, sudah tidak ada lagi keterikatan hubungan dengan Allah, dikembalikan. Ini saudara tujuannya, supaya hubungan dengan Allah itu harmonis lagi. Iya, haleluya. Nah, kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali saja untuk segala, untuk semua, untuk seluruh dosa kita. Dosa dalam bentuk apapun saja. Saudaraku, Kristus telah mati sekali. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Loh, coba. Supaya tujuannya Ia membawa kita balik kepada Allah. Ini saudara, sepersekutuan dengan Allah yang putus sejak manusia jatuh dalam dosa. Ayo, keluar kau dari taman ini. Diusir Adam dan Hawa. Dan sejak itu hubungan manusia, anak cucunya Adam dan Hawa, jauh persekutuan dengan Allah. Tetapi Allah karena kasihnya, Dia kirimkan anaknya yang tunggal
mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, supaya ia membawa kita kembali kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi karena dia adalah Allah sendiri, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Maut tidak dapat mengalahkannya. Ya, di sini kita melihat perbedaan yang sangat mencolok dari pernyataan kasih Allah. Kristus adalah pernyataan diri Allah. Ya, kematiannya bahkan maut saja dikatakan tidak bisa mengalahkannya. Maut tidak bisa mengalahkan. Kalau kita bukan maut yang dikalahkan, kita dikalahkan oleh maut. Ya kan? Begitu mati, masuk ke dalam maut, api neraka. Tetapi Yesus Kristus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Ya, tapi justru maut itu yang dikalahkannya. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk, tidak tunduk, tidak kalah kepada maut. Dia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Ya, dia tinggal jauh di sana dalam kemuliaannya. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak akan pernah dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Satu-satunya yang tidak bisa dikalahkan oleh maut adalah Tuhan. Sebab itu dia sanggup menolong kita, ya, lewat kematiannya. Saudara, dari kita perhatikan kematian Yesus Kristus yang pertama untuk menunjukkan keadilannya, yang salah harus dihukum, hukuman itu mati, tetapi sudah diambil oleh Yesus Kristus, sehingga kita tidak perlu mengalami hukuman lagi. Luar biasa, ya. Tapi yang kedua adalah untuk menunjukkan cintanya. Cinta itu dengan tanda berkorban. Dan korbannya itu, nggak tanggung-tanggung, anak kesayangannya sendiri, anak satu-satunya, itulah yang dikorbankan. Ya, jadi saya perhatikan di sini. Allah menunjukkan keadilannya dengan membebaskan apa yang harus kita tanggung. Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan satu bukti bahwa Yesus dinyatakan. Tadi dikatakan karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga yang menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang bisa bebas? Bukan orang yang tidak percaya, saudara. Supaya mereka yang percaya. Saudara percaya tidak sama Yesus? Apa hanya sekedar jadi orang Kristen tapi nggak percaya? Banyak loh ke gereja tapi nggak percaya sama Yesus. Siapa yang diselamatkan? Siapa yang dibebaskan? Siapa yang menikmati keadilannya? Siapa yang menikmati kasih sayangnya? Adalah orang-orang yang percaya. Saya nggak tanggung kepada orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Ya, tapi jelas di sini, ya, orang yang percaya. Dan yang percaya itu, ada kenikmatan sendiri, saudara. Dia akan nanti menikmati kebahagiaannya di sana. Mungkin orang percaya pun juga masih menderita di sini. Tapi di sana nanti kita berbahagia. Luar biasa. Ya. Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Apa yang terjadi? Nanti di sana, ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak perlu nangis lagi, saudara. Kalau kita nangis, dihapus air mata kita. Ya, dia berikan kebahagiaan bagi kita. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita.
Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Muncul satu hidup yang baru. Muncul babak yang baru. Tidak ada lagi tangisan, air mata kesedihan. Di dunia ini bolak-balik kita sedih. Aduh, dagang aku kok payu-payu yo, nangis. Aduh, pekerjaanku kok seret gini yo, nangis, prot. Iya kan? Balik kita nangis. Aduh, penyakitku gak waras-waras ya, langsung berat. Tapi nanti di sana tidak ada lagi air mata, yang ada adalah sukacita. Di sana, saudara ya. Di sini bagaimana? Kita masih ada di dunia, saudaraku ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan. Selagi di dunia ini banyak cobaan yang kita alami. Masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Aduh, macam-macam karena masalah itu banyak terjadi. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan, tetap bertahan di dalam pencobaannya. Artinya tetap percaya kepada Yesus. Sebab apabila ia sudah tahan uji nanti, tahan dalam pencobaan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang tetap mengasihi dia. Hanya banyak orang yang kasihnya nggak tetap. Nyataan, aku percaya Tuhan Yesus bolak-balik nang gereja. Marah terus. Siapa yang tetap bertahan dan tetap mengasihi dia? Dia yang akan menikmati kebahagiaan. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan. Waduh, ini sekoloro, Pak mari-mari. Ya, kantong Pak selalu tipis. Ya, senengnya nono Bung Karno biar, ya kan? Ada Bung Karno sama Bung Hatta. Di kantong mesem melakuni. Aman kok seneng banget. Iya sih, aku kan pahlawan kemerdekaan Bung Karno sama Bung Hatta. Tapi kalau isinya gambarnya Patimura, saya lemes banget. Iya sih, perjuangan sih. Kan zamannya Patimura perjuangan. Di zamannya Bung Karno, Bung Hatta kemerdekaan bebas. Ya, mungkin kita dalam kondisi yang ya nggak terlalu mewah ya, kita wajar-wajar saja, atau mungkin sedang berada dalam masa yang tidak menyenangkan. Tetapi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apapun yang terjadi atas hidup kita nanti akan menerima mahkota kehidupan. Saudara yakin ini? Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.